Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas tentang struktur fungsi kalimat bahasa Indonesia. Fungsi kalimat, kemampuan mengidentifikasi fungsi kalimat merupakan kemampuan paling dasar untuk dapat menentukan sebuah kalimat standar atau tidak. Fungsi kalimat seperti ruang kosong yang dapat diisi kapan saja ketika berbahasa. Biasanya dikenal dengan subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Masing-masing fungsi tersebut adalah ruang kosong yang akan diisi sesuai dengan keinginan penutur bahasa. Ruang tersebut akan diisi oleh minimal sebuah kata dan maksimal sebuah frasa. Dan ini merupakan prinsip dalam menentukan struktur fungsi kalimat agar tidak bingung dengan batas-batas fungsi. Kaidah yang harus dipegang dalam menentukan struktur fungsi kalimat yaitu yang pertama, setiap fungsi hanya dimungkinkan terisi oleh minimal sebuah kata dan maksimal sebuah frasa. Yang kedua, setelah memastikan hadirnya S dan P, periksa kembali P apakah verba transitif atau bukan. Di poin pertama, saya menyebutkan setiap fungsi hanya dimungkinkan terisi oleh minimal sebuah kata dan maksimal oleh sebuah frasa. Nah, saya akan menjelaskan tentang frasa. Apa itu frasa? Frasa merupakan gabungan dua kata atau lebih yang membentuk suatu makna. Frasa bersifat non-predikatif atau yang sering dijelaskan sebagai gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis yaitu subjek, objek, keterangan, dan pelengkap dalam sebuah kalimat. Ada 5 jenis frasa yaitu frasa nomina, frasa verbal, frasa adjektifal, frasa numeralial, dan frasa proposisional. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang frasa nomina. Frasa nomina merupakan frasa yang terbentuk dari penggabungan kata benda dan dapat juga digunakan sebagai pengganti kata benda. Contohnya, Jini mendapat hadiah ulang tahun berupa jam tangan mewah. Kata jam tangan merujuk pada frasa kata benda. Yang kedua, ada frasa verbal. Merupakan frasa yang terbentuk dari penggabungan kata kerja dan dapat juga dipakai sebagai pengganti kata kerja. Contohnya, Celia pergi ke pasar untuk membeli sayur dan buah. Kata pergi ke pasar merujuk pada frasa kata kerja. Yang ketiga, ada frasa adjektiva. Frasa adjektiva merupakan frasa yang terbentuk dari penggabungan kata sifat dan dapat digunakan untuk menambahkan kata keterangan. Misalnya agak, sangat, harus, dan paling. Contohnya, cuaca hari ini sangat panas karena tidak hujan. Kata sangat panas merujuk pada frasa kata sifat atau frasa adjektiva. Yang keempat, ada frasa numeralial. Frasa numeralial merupakan frasa yang bentuknya kata bilangan atau dapat digunakan untuk mengganti kata bilangan dalam kalimat. Contohnya, Lita memiliki 2 ekor anjing. Kata 2 ekor merujuk pada frasa numeralial. Untuk frasa yang terakhir ada frasa preposisional. Frasa preposisional merupakan frasa yang memiliki kata depan sebagai petunjuk atau unsur penjelas. Contohnya, kucing itu terus berdiam di depan rumah majikannya. Kata di depan rumah majikannya merujuk pada frasa kata depan. Setelah penjelasan tentang frasa, selanjutnya kita akan membahas tentang subjek, objek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas apa itu subjek. Subjek merupakan bagian kalimat yang menunjukkan pada perilaku, tokoh, sosok, sesuatu hal, atau suatu masalah yang menjadi pokok pembicaraan. Sebagian besar subjek diisi oleh kata benda, frasa nominal, kata kerja, frasa verbal, dan klausa. Subjek dapat dicari dengan rumus pertanyaan apa dan siapa. Contohnya, Ana sedang belajar. Subjek yang diisi dengan kata benda. Yang kedua, berolahraga menyehatkan badan. Subjek yang diisi dengan kata kerja. Bunga itu indah, dan subjek yang diisi dengan kata benda. Predikat merupakan bagian klausa atau kalimat yang menandai apa yang dikatakan oleh pembicara mengenai subjek. Kata predikat sendiri berasal dari bahasa Latin praedicatum, yang artinya adalah apa yang sedang dibicarakan. Menurut beberapa rumpun bahasa seperti bahasa Indo-Eropa, predikat harus mengandung unsur verba atau kata kerja.
Selain itu, unsur klausa yang satu ini dapat diikuti dengan objek ataupun kata keterangan. Pada umumnya, predikat muncul secara eksplisit. Setelah membahas pengertian predikat, objek merupakan bagian kalimat yang melengkapi predikat. Objek biasanya diisi oleh nominal, frasa nominal, atau klausa. Letak objek selalu di belakang predikat yang berupa verba transitif. Objek dapat dicari dengan rumus pertanyaan apa ataupun siapa terhadap tindakan subjek. Contohnya, yang pertama, mereka menanam bunga. Objek yang diisi dengan kata benda atau frasa nominal. Yang kedua, Ajeng membeli buku gambar. Objek yang diisi dengan kata benda atau frasa nominal. Yang ketiga, dia melukai hati saya. Objek yang diisi dengan kata benda atau frasa nominal. Pelengkap pertama kemungkinan hadir pada kalimat dengan predikat berupa verba transitif. Contoh pertama, paman sedang berdagang emas. Contoh kedua, pesawat itu mendarat dengan cepat. Kedua, berada di belakang objek pada konstruksi kalimat aktif duri transitif. Contoh pertama, ibu membeli baju. Contoh kedua, ibu membelikan adik baju. Yang ketiga, berada di belakang P yang berupa kata adalah, ialah, atau merupakan. Contoh kalimat, Dinda adalah adik saya. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerapkan predikat dan klausa dalam sebuah kalimat. Keterangan juga bisa saja terletak di awal kalimat dan di akhir kalimat. Contohnya, adik menggambar di bawah pohon yang menunjukkan keterangan yang berada pada akhir kalimat. Di papan tulis, adik menggambar yang menunjukkan keterangan yang berada di awal kalimat. Keterangan juga berupa frasa preposisi, misalnya di, ke, pada, dan sebagainya. Keterangan juga dibagi menjadi beberapa jenis, misalnya keterangan alat dan keterangan cara. Contohnya, Ayu memotong tali dengan gunting yang menunjukkan keterangan alat, sedangkan nenek-nenek itu berjalan dengan hati-hati yang menunjukkan keterangan cara. Sekian.